Namun dukungan yang kuat dari negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, membuat Israel tidak berkutik. Kawan Minmot, berkali-kali dalam berbagai forum dunia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesanggupannya untuk mengirimkan sebanyak 20.000 pasukan perdamaian dari Indonesia ke Gaza, Palestina. Tawaran ini terakhir disampaikannya lagi pada saat Presiden Prabowo berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bulan September lalu. 20.000 pasukan perdamaian dari Indonesia yang ditawarkan Presiden Prabowo merupakan jumlah yang sangat besar, bahkan paling besar jika dibandingkan dengan jumlah pasukan perdamaian yang pernah dikirimkan Indonesia ke berbagai daerah konflik di mancanegara selama puluhan tahun terakhir ini. Jangan dibayangkan bahwa seluruh pasukan perdamaian yang akan dikirimkan itu hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Sebagian besar justru akan bertugas dalam membangun kembali infrastruktur yang hancur di Gaza akibat serangan Israel selama bertahun-tahun, serta melakukan pelayanan kesehatan untuk warga setempat. Mengingat masih banyak rakyat Gaza yang perlu dirawat dan dipulihkan kesehatannya, baik secara fisik maupun kejiwaan akibat trauma pasca perang. Sudah menjadi concern Presiden Prabowo untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan bagi warga Gaza. Karena kedua hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi masa depan kehidupan rakyat Palestina. Selebihnya tentu saja pasukan perdamaian dari Indonesia itu akan ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan dari berbagai negara lainnya di dunia, termasuk bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Tawaran Presiden Prabowo untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina hampir mendekati kenyataan. Setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan mengerahkan pasukan internasional ke jalur Gaza, Palestina. Resolusi yang diusulkan Presiden Donald Trump disetujui oleh hampir semua anggota Dewan Keamanan PBB dan tidak ada satu negara pun yang menentangnya, meskipun Rusia dan China sempat mengajukan resolusi tandingan. Namun pada pemungutan suara, Rusia dan China hanya memilih abstain, tetapi tidak menggunakan hak vetonya. Sehingga resolusi yang diusulkan Trump ini lancar dan disetujui menjadi resolusi Dewan Keamanan PBB. Presiden Trump mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan Keamanan PBB termasuk Rusia dan China, serta negara-negara yang sejak semula mendukung resolusi, yakni Indonesia, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Turki. Ucapan terima kasih ini disampaikan Trump melalui unggahan media sosialnya, Truth Social. Trump mengatakan, persetujuan Dewan Keamanan PBB ini merupakan salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan mengarahkan perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia, serta merupakan momen bersejarah yang sebenar-benarnya. Kelompok milisi Hamas sempat menolak resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut, tetapi otoritas Palestina yang dipimpin Mahmud Abbas menyambut baik resolusi ini yang mereka nilai sebagai pembentukan gencatan senjata permanen dan komprehensif, serta mendorong proses didirikannya negara Palestina yang merdeka.
Israel juga sempat menolak karena negara Zionis ini tetap tidak menyetujui berdirinya negara Palestina merdeka yang akan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Namun dukungan yang kuat dari negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, membuat Israel tidak berkutik. Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang akan dibentuk PBB sejatinya merupakan pemerintahan transisi di Gaza yang beranggotakan sejumlah negara dan akan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Proses selanjutnya, jika berjalan lancar, pemerintahan transisi ini akan menyerahkan kepemimpinannya kepada pemerintahan Palestina yang bakal dibentuk atas persetujuan internasional. Dan sebagai tahap awal akan dibentuk polisi Palestina yang netral. Dewan Perdamaian inilah yang akan mengerahkan pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke wilayah Gaza. Negara-negara yang berniat menyumbangkan personilnya untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian harus berkonsultasi dulu dengan negara-negara Timur Tengah, terutama Mesir dan juga Israel. Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, Board of Peace diberi mandat untuk memerintah Gaza hingga akhir tahun 2027. Dan di akhir tugasnya, diharapkan negara Palestina merdeka sudah terbentuk. Board of Peace akan mengkoordinasikan upaya rekonstruksi di wilayah Gaza, dan Presiden Prabowo berharap Indonesia dapat ikut berperan besar dalam proses rekonstruksi ini. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkapkan, 20.000 prajurit yang akan diberangkatkan ke Gaza atas perintah Presiden Prabowo akan didominasi oleh para prajurit TNI bidang konstruksi dan kesehatan. Syafri juga mengungkapkan ada 2 opsi alternatif tentang cara mengirimkan pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Opsi pertama, menunggu mandat PBB, dan opsi kedua melalui organisasi internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza ini, tutur Syafri, harus melalui pembicaraan yang tidak singkat karena memerlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dimaksud adalah persetujuan dari negara-negara di seputar Palestina, antara lain Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, serta tentu saja Israel. Sambil menunggu kepastian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta perintah resmi dari Presiden Prabowo, TNI sudah menyiapkan puluhan ribu personil yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam operasi kemanusiaan. Para prajurit yang siap diberangkatkan itu, menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Marinir Freddy Ardiansah, sudah terbiasa menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP, baik di dalam maupun di luar negeri. Para personil tersebut, ujar Freddy, berasal dari satuan-satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi PBB, sehingga memiliki kemampuan dasar yang sudah terbentuk untuk beroperasi di berbagai medan. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan hingga prajurit ZENI yang bertugas menangani pembangunan konstruksi. Ribuan prajurit TNI yang diberangkatkan ke Gaza akan membuka layanan kesehatan bagi warga terdampak perang dan membangun infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas umum. Oleh karenanya mereka dibekali berbagai perlengkapan kesehatan dan sarana konstruksi. Fasilitas yang disiapkan termasuk rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, juga alat-alat berat dan sarana rekonstruksi yang akan ditangani para prajurit ZENI. Pasukan yang diberangkatkan juga memiliki pengalaman dalam menyiapkan logistik berskala besar.
Untuk melengkapi pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia, Polri juga sudah menyiapkan 350 personil BRIMOB yang telah terlatih di bidang perlindungan warga sipil, respons kemanusiaan, dan kedisiplinan rules of engagement, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika internasional. Para personil BRIMOB yang terpilih selama ini dilatih melalui Police Peacekeeping Training Center. Dalam menjalankan tugasnya di Gaza nanti, para personil BRIMOB tersebut akan berkoordinasi dengan polisi Palestina. Dalam menyiapkan pasukan penjaga perdamaian, Indonesia mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni. Sehingga Indonesia tercatat menempati peringkat kelima dunia sebagai negara penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dunia. Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal TNI Taufik Budi Santoso mengungkapkan, Indonesia menerapkan pendekatan komprehensif dalam misi penjaga perdamaian yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pembangunan masyarakat pasca konflik, pemberdayaan perempuan dan perlindungan sipil, termasuk kegiatan sosial yang mempererat hubungan pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia dengan masyarakat setempat. Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sudah berlangsung sejak tahun 1957. Dengan pengiriman pasukan infanteri yang tergabung dalam misi kontingen Garuda atau Kongga 1 yang ditugaskan di Gurun Sinai Mesir dan Kongga 3 ke Republik Demokratik Kongo pada awal tahun 1960-an. Indonesia juga mengirimkan personil kepolisian pada tahun 1989, 2008, dan 2019, antara lain ke Darfur, Sudan, dan Republik Afrika Tengah. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga saat ini Indonesia telah mengirimkan sebanyak 2.828 personil pasukan penjaga perdamaian, termasuk diantaranya 163 personil perempuan. Para penjaga perdamaian atau peacekeepers dari Indonesia ini tergabung dalam 8 misi pemeliharaan perdamaian PBB, yakni UNIFIL di Lebanon, MONUSCO di Republik Demokratik Kongo, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, UNAMID di Darfur, Sudan, MINUSMA di Mali, UNMISS dan UNISFA di Sudan Selatan, dan MINURSO di Sahara Barat. Pada mulanya, misi pemeliharaan perdamaian ini hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi di wilayah konflik. Namun dalam perkembangan berikutnya, tugas ini diperluas dengan tugas implementasi perjanjian damai di antara pihak-pihak yang berkonflik. Sehingga tugas yang ditangani pasukan perdamaian Indonesia tidak hanya terbatas pada konflik antar negara, tetapi juga konflik dalam negeri dan perang saudara. Dalam berbagai tugasnya, pasukan perdamaian Indonesia juga tak jarang harus berhadapan dengan aksi-aksi terorisme, radikalisme, dan penyakit menular, seperti yang terjadi pada kurun waktu 2008 hingga 2014, ketika pasukan perdamaian dari Indonesia dihadapkan pada wabah virus Ebola yang melanda kawasan Afrika Barat, seperti Kongo, Guinea, Sierra Leone, Sudan, Liberia, dan Mali. Tidak sedikit uang, energi, pemikiran, bahkan pengorbanan jiwa yang diberikan Indonesia dalam berbagai misi perdamaian di dunia. Salah satu pengorbanan jiwa itu adalah gugurnya Letkol Kavaleri Anumerta Gustav Adolf Manulang di Kongo pada 24 April 1963. Ketika itu almarhum memimpin unsur bantuan tempur pada Kongga 3 yang terdiri dari Batalion 531 Raiders, Satuan Kodam 2 Bukit Barisan, dan Batalion Kavaleri 7. Almarhum gugur saat pasukannya berhadapan dengan pasukan pemberontak di wilayah tersebut.
Keterlibatan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan internasional. Itu sebabnya PBB selalu meminta bantuan Indonesia untuk meningkatkan distribusi personilnya dalam berbagai misi perdamaian. Indonesia juga mendapat banyak pujian dari berbagai pihak berkat karakter personil pasukan perdamaian dari Indonesia yang memiliki keunggulan community engagement dengan masyarakat setempat. Pasukan Indonesia dikenal ramah dan pandai mengambil hati masyarakat setempat. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia juga ditunjukkan dengan dibangunnya Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat. PMPP ini berada di kawasan yang disebut Indonesia Peace and Security Center, yang memiliki fasilitas pelatihan terpadu dari berbagai institusi pertahanan dan keamanan, serta Universitas Pertahanan RI. Disinilah 20.000 personil pasukan perdamaian Indonesia yang akan diberangkatkan ke Gaza, Palestina, digembleng dan dipersiapkan sematang-matangnya. Dan sekali lagi, jumlah personil yang akan diberangkatkan untuk menunaikan tugas misi perdamaian ini merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Partisipasi aktif Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian di berbagai wilayah dunia merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang antara lain berbunyi bahwa pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kawan Minmot, kita tinggal menunggu perintah Presiden setelah tercapai kesepakatan dengan negara-negara Timur Tengah di seputar tanah Palestina untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza yang sudah siap diberangkatkan dan menunggu keputusan Presiden. Semoga dengan diterjunkannya puluhan ribu pasukan perdamaian Indonesia ke medan pasca konflik di jalur Gaza, perdamaian di wilayah itu bisa berlangsung berkelanjutan hingga terbentuknya negara Palestina merdeka yang diharapkan bisa hidup berdampingan dengan Israel, sehingga perdamaian di Timur Tengah pun bisa berlangsung abadi. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe channel kami. Juga untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.